Hari ini hari yang spesial. Jarang ada tanggal seperti ini kan? 10, 10, 10. Kalau bahasa Mandarin jadi plusnya bukan 2 tapi 3. Bukan, kalau 2 kan surplus. Ini surplus plus. Amin. Kerajaannya berkuasa atas apa? Segala sesuatu. Camkan ini baik-baik. His kingdom rules over all. Yang kedua, perkataan culture jangan dianggap enteng. Culture itu berkuasa. Sekarang terjadi penganiayaan. Itu saudaraku, itu culture clash. Tugasmu adalah to influence, mempengaruhi lingkunganmu dengan budaya kerajaan Allah. Disentuhnya orang kusta itu, jadilah tahir. Yang aneh, bukan Yesus ketularan. Orang itu ketularan baik. Orang itu ditahirkan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk, saudara kekasih. Hari ini hari yang spesial. Jarang ada tanggal seperti ini kan? 10, 10, 10. Kalau bahasa Mandarin jadi angka 10 itu kan plus ya. Seperti huruf plus. Plusnya bukan 2 tapi 3. Bukan, kalau 2 kan surplus. Ini surplus plus. Amin. Itulah kehidupan yang Tuhan sediakan buat Anda. Tapi saya juga membacanya sebagai I.O. I.O. itu aku berhutang. Berhutang pada siapa? Pertama, I owe God. For what He has done. Amin. Karena itu saya percaya rahasia hidup berkemenangan dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, jangan lupa. You owe your family. I owe my mom. I owe my mother-in-law. Bukan mother-in-law, mother-in-law. Untuk memberikan putrinya yang baik dan cantik pada saya. And I owe my friends. Kalau yang sini family. Yang di luar sana friends. Ya, saya tidak mau punya enemy. Enemy saya cuma setan. Tapi ketahuilah hari ini, mari kita mengucap syukur. Because I owe. Orang yang tidak tahu dia itu seorang berhutang. Dia hidupnya santai-santai. Rasul Paulus berkata, I'm a debtor. Aku seorang yang berhutang. Baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Kita berhutang pada kota Surabaya. Kita hidup dalam kelimpahan, kita hidup dalam keselamatan. Mereka belum kenal Tuhan. Amin. Karena itu pada ulang tahun yang pertama daripada tempat ini, maka saya menyampaikan satu pesan berjudul Kingdom Culture Influence. Pengaruh budaya kerajaan Allah. Kingdom Culture Influence. Katakan Kingdom Culture Influence. Kingdom is powerful. Firman Tuhan berkata, the kingdom of God, kerajaan Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Mendadak saya ingat ayat itu. Saya kepingin kita baca Mazmur 103. Dan Mazmur 103 dikatakan bahwa kerajaan Allah rules over all. Kita harus tahu bahwa kerajaan Allah adalah bukan kerajaan yang lemah, tapi kerajaan yang unggul, kerajaan yang berkuasa. Di dalam Mazmur 103 ayat 19. The Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. Kerajaannya berkuasa atas apa? Segala sesuatu. Camkan ini baik-baik. His kingdom rules over all. Yang kedua, perkataan culture jangan dianggap enteng. Culture itu berkuasa. Sekarang terjadi penganiayaan. Itu saudaraku, itu culture clash. Clash kebudayaan. Konflik dalam keluarga, rata-rata culture clash.
Yang satu kalau mijit, yaitu odol dari depan. Anaknya orang kaya main pencet aja. Yang satunya anak orang miskin kerja tinggalnya di kos dan belinya odol bertiga. Jadi harus dari belakang. Bisa jadi masalah. Amin. Tetapi saya akan terangkan nanti tentang culture dan influence. Saudara tahu bahwa saudara itu punya pengaruh. Bisa baik, bisa buruk. Saudara perhatikan ayat pokok Matius 13 ayat 33. Mari kita baca ayat itu. Jangan lupa ya, the kingdom of God rules over all. Bukan cuma unggul, bermemerintah di atas segala sesuatu. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang menciptakan perumpamaan ini kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. 3 sukat itu kurang lebih 66 liter. Gede kan? Ragi kan kecil. Tapi ragi itu memberikan pengaruh kepada adonan itu. Saya mau cerita saudara sedikit tentang ragi. Saya percaya ragi ini adalah gambaran daripada kerajaan yang ada di dalam kita. Bisa mempengaruhi jumlah yang besar. Ibu saya kalau mendekati hari Natal, Lebaran itu suka terima pesanan kue. Satu kali sempat saya bantu sebentar. Terpaksa. Kakak ibu saya pandai membuat roti keju. Saya ikut masuk dapur. Ya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Karena tidak ada pembantu. Ya saya bagian giling ginilah. Sebab habis itu nanti keluar rotinya kasihkan saya. Tester. Ternyata pada waktu dimasukkan oven, rotinya itu tidak mumbul. Alias bahasa Ibrani bantat. Amin. Enak loh bahasa Surabaya. Saudara langsung dia bilang, waduh lali, lupa. Masukkan apa? Ragi. Sehingga rotinya nggak jadi. Kingdom culture influence. Mempengaruhi bumi ini dari sorga. Bumi ini adalah koloninya sorga. Saudara mengerti tentang koloni. Koloni itu adalah satu daerah di luar suatu kerajaan yang dikirim yaitu warga negara asli daripada kerajaan asal dan menjadikan daerah itu seperti aslinya. Karena itulah sang raja ketika datang ke atas muka bumi dia berkata, Bapa kami di sorga. Lalu dia berkata, dikuduskanlah namamu. Itu sifatnya Tuhan, kudus. Karena itu manusia kalau tidak hidup kudus, termasuk setengah kudus yaitu kudis, stres. Amin. Karena itu kalau manusia berdusta sakit. Karena apa? Manusia diciptakan menurut citra dan rupa Allah. Kalau bergerak di luar daripada sifatnya Tuhan, itu terjadi sakit, saudara. Amin. Karena itu kalau orang benci, cancer. Kalau orang benci, rematik tulang, bisa kanker tulang. Kalau ada yang belum ngampuni suami, waktu masuk sini, gencatan senjata dulu, hati-hati. Ya, kanker tulang tenan. Amin, saudaraku. Ya, orang Cina berkata, aku benci kamu sampai tulang-tulang. Rupanya membenci itu bisa sampai tulang, saudaraku. Ya, yeast itu, ragi itu kelihatannya lemah. Lemah, kelihatannya kecil. Tetapi dia tidak pernah takut menghadapi adonan yang besar. Mungkin adonan besar itu keluarga besarmu yang belum kenal Tuhan. Atau rekan-rekan sekampusmu. Atau mungkin perusahaan di mana engkau bekerja. Tugasmu adalah to influence, mempengaruhi lingkunganmu dengan budaya kerajaan Allah. Dia tidak pernah terintimidasi dengan adonan yang gede. Tidak pernah ragi itu nangis. Aduh adonan, begitu besar engkau, aku bisa berbuat apa? Tidak pernah, saudara. Langsung dikhamiri seluruhnya. Seluruhnya berapa persen? 100%. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama, imam itu tidak boleh menyentuh yang najis. Perempuan sakit pendarahan, orang kusta, berpenyakit menular, dia menjauhkan apa?
yang kudus jadi najis kalau menyentuh yang najis. Betul enggak? Semua agama seperti itu. Cuma kerajaan Allah beda. Ketika ada orang kusta, dia berseru dari jauh. Orang kusta zaman dulu, bajunya dicapik-capik, rambutnya diurai, dan dia harus teriak, najis, najis, supaya semua orang menyingkir. Kalau tidak orang ketularan, iya kan? Dan apa yang terjadi? Orang itu berseru, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Dia tidak sedikit pun sanksi bahwa Yesus sanggup. Amin. Katakan Yesus sanggup. Tapi dia ragu-ragu apa Yesus mau. Karena apa? Begitu dia kusta, orang tuanya tidak ngakui dia, istrinya meninggalkan dia kawin dengan sahabatnya, anak-anaknya tidak mau tahu. Lalu Yesus turun. Ada di Alkitab saya bayangkan, sebab Tuhan itu maha bahagia, dia tersenyum. Dan dia berkata, aku mau. Disentuhnya orang kusta itu, jadilah tahir. Yang aneh, bukan Yesus ketularan, orang itu ketularan baik. Orang itu ditahirkan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau ada satu telur baik, di 99 telur busuk, yang busuk jadi baik, apa yang baik jadi busuk? Saudara tahu ada manusia modelnya kayak telur busuk kan? Iya kan? Kemana-mana dia bikin rusak orang ya. Suami baik-baik jadi selingkuh. Kan gitu kan? Tetapi dalam kultur kerajaan Allah, yang bosok jadi waras saudaraku. Amin? Betul saudara. Coba beritahu kiri kanan saudara, saya orang berpengaruh. Amin saudaraku. Coba soal lihat. Nomor 7 itu is activated by heat and pressure. Ketika diaduk dengan adonan, belum terjadi apa-apa. Tapi ketika dimasukkan oven, amin saudaraku. Kenapa banyak Kristen bantat di luar sana? Sudah puluhan tahun jadi Kristen, tidak berubah sampai sekarang. Karena belum ada unsur kerajaan sorga itu. Belum ada pribadi sang raja. Belum ada Kristus di dalam dia. What is a Christian? Christian is Christ in. Kristus ada di dalam dia. Ragi. Efeknya itu bisa dilihat. Saudaraku, di dalam Matius 13 nanti baca di rumah. Digambarkan ragi itu, kerajaan sorga seperti ragi. Kecil kan? Seperti benih, kecil juga kan? Biji sesawi, itu yang paling kecil dari semua benih. Kecil juga kan? Tetapi jumlah itu tidak menentukan. Size doesn't matter in the kingdom. Quality matters. Apa kita banyak kualitas untuk merubah yang rusak jadi baik? Atau yang baik jadi rusak? Hati-hati loh, kamu ketularan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul kan? Itu perjanjian lama. Perjanjian baru dengar 1 Korintus 7. Suami yang tidak percaya itu dikuduskan oleh istrinya. Wow. We have power. Kita punya influence. Kita punya kuasa. Kita bisa memberikan dampak yang luar biasa. Dan pertumbuhan kerajaan Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Tuhan berkata tidak bisa diobserve. Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda lahiriah. Saya mengajak kita membaca sebentar Markus pasal keempat. Dalam Markus pasal yang keempat, cara kerja kerajaan Allah. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Di mana? Di tanah.